kenapa sampai hari ini belum diungkap pelakunya, polisi belum mengungkap. Padahal nyata-nyata kan jelas pelakunya tertangkap. Ancaman-ancaman fisik, kekerasan fisik itu mulai dari luka ringan, sedang, bahkan ada yang cacat permanen, itu juga ada. Ya tentu ini ancaman serius bagi kemerdekaan pers di Indonesia ya. Di depan gedung Wakil Rakyat ini, sebanyak 11 jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Meski telah dilindungi Undang-Undang Pers sejak 1999, namun nyatanya sejumlah jurnalis masih menjadi korban intimidasi dalam menjalankan profesinya. Mulai dari ancaman, diperlakukan secara buruk, hingga menjadi korban kekerasan fisik. Mengapa hal ini terus terjadi? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas keamanan jurnalis? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Hidup publik! Hidup pers! Hidup demokrasi! Belasan jurnalis menjadi korban kekerasan oknum aparat keamanan saat meliput demo kawal putusan Mahkamah Konstitusi dan tolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024 lalu di depan gedung DPR RI. Setidaknya ada 11 orang wartawan di Jakarta yang menjadi korban kekerasan yang indikasinya secara kuat dilakukan oleh aparat melalui berbagai bentuk intimidasi. Bahkan ada ancaman-ancaman pembunuhan, kekerasan secara psikis, kekerasan secara fisik yang mengakibatkan luka-luka yang cukup berat. Selain melanggar undang-undang, tindak kekerasan kepada jurnalis juga merupakan bentuk serangan terhadap independensi media sebagai salah satu pilar demokrasi. Itu terus terang benar-benar melanggar pasal Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana jurnalis itu tidak boleh dihalang-halangi dalam melakukan tugasnya, dan orang yang melakukan penghalang-halangan itu sebenarnya bisa ditangkap ya, atau didapat hukuman ya, karena memang sudah terlindungi Undang-Undang Pers. Kantor redaksi media Jujur Bicara atau JUBI di Jayapura, Papua mendapat serangan bom Molotov. Bom yang dilemparkan dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor itu membuat dua mobil operasional JUBI terbakar dan rusak. Dan saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pemimpin redaksi Kantor Media Jujur Bicara atau JUBI di Jayapura, Jen Bisai. Bung Jen, ini lebih dari 2 bulan sejak serangan bom Molotov di kantor Anda. Seperti apa update penanganan kasus ini, Bung Jen? Di tanggal 19 November itu, dari surat itu yang tercantum itu ada beberapa poin. Yaitu polisi sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, lalu melakukan penyitaan barang bukti dan CCTV, lalu sudah melakukan gelar perkara dan mengirimkan surat permohonan analisa IT berupa CCTV ke bidang Lab 4 Polda Papua.
Baik, apakah dari penyidik sudah memberitahu siapa pelaku penyerangan bom Molotov ini? Jadi sejak terjadinya kasus pelemparan bom Molotov di kantor redaksi Jubi pada Rabu dini hari 16 Oktober 2024, kami dari Jubi sendiri tapi juga jurnalis secara keseluruhan di tanah Papua maupun juga masyarakat bertanya-tanya, kenapa sampai hari ini belum diungkap pelakunya, polisi belum mengungkap. Padahal nyata-nyata kan jelas pelakunya tertangkap CCTV. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu kerja tim dari kepolisian Polda Papua. Kalau misalnya tidak bisa diungkap, wah ini tambah raport merah lagi untuk kepolisian kan. Tapi dari pihak Anda, Bung Jen, apakah dari wartawan di sana mengetahui siapa kira-kira di balik teror, intimidasi atau penyerangan melalui bom Molotov ini? Kami melakukan mitigasi di newsroom, kami tidak bisa berandai-andai ini karena apa. Ada ya pihak bilang mungkin pemberitaan Jubi selama ini, kami pikir berita kami selama ini ya seperti yang ditulis oleh Jubi, artinya semua berita kami tulis, kami konsen kepada masyarakat adat, kepada HAM, kasus-kasus yang lingkungan. Nah, maunya kami pelakunya harus segera ditangkap supaya motifnya jelas, kami bisa tahu. Kalau memang kesalahan Jubi atau Jubi keliru membuat berita, kan ya masyarakat atau oknum yang melempar itu kan punya hak, kan diatur dalam Undang-Undang Pers. Baik, Bung Jen, seperti apa dampak teror terhadap para wartawan di kantor media Jubi? Jubi mungkin terdampak langsung, tapi dengan kejadian ini teman-teman jurnalis yang lain di tanah Papua juga berpikir dua kali, wah Jubi saja sudah dibom, apalagi nanti kami bagaimana kalau kami tulis berita. Jadi saya pikir yang paling berat adalah psikisnya dan psikologis, itu yang kita berusaha dari tanggal 16 itu kita berusaha di newsroom untuk mengajak teman-teman reporter supaya tetap melaksanakan tugas sehari-hari, tapi kami juga mitigasi dan kami membatasi waktu peliputan teman-teman karena pelakunya belum ditangkap. Siapa tahu ya pelakunya masih berkeliaran lalu menyasar teman-teman, kan kami tidak tahu seperti itu. Bung Jen, adakah harapan dari Anda sebagai pemimpin redaksi kantor media Jubi terkait dengan teror dan intimidasi yang didapatkan oleh tim redaksi di sana? Karena kemarin kami dapat ya angin segar lah dari Pak di Reskrim Umum Polda Papua bahwa ini akan menjadi kado Natal. Ya kami berharap jangan sampai kasus ini lewat ke tahun 2025 tahun depan. Artinya kalau ke tahun depan berarti kasus ini akan tenggelam. Karena kami punya presiden buruk terkait kasus ini, seperti kasus yang pertama di awal Januari 2023, kasus bom juga di rumah pemimpin umum Jubi, Pak Victor Mambor, tapi kasusnya dihentikan SP3. Lalu teman-teman peradilan, tapi ditolak. Jadi ya, kami cukup was-was. Baik, Bung Jen Bisai, semoga kasus yang menimpa tim redaksi Anda ini bisa diusut tuntas oleh penyidik. Siapapun pelaku di balik teror dan intimidasi ini segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Terima kasih banyak Bung Jen Bisai telah berbagi di iNews Files, pemimpin redaksi kantor media Jujur Bicara di Jayapura, Papua. Survei Indeks Kebebasan Pers Indonesia 2024 kembali mengalami penurunan. Benarkah kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Ini menunjukkan kondisi kebebasan pers di Indonesia itu saat ini buruk ya.